Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Iqbal Pratama, mahasiswa hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2018-589, hukum ekonomi bisnis kelas I. Nah, di sini langsung saja saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang hukum perusahaan. Nah, dalam hukum perusahaan ini ada badan usaha yang berbadan hukum dan ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, langsung saja, yang berbadan hukum itu ada beberapa PT, contohnya koperasi, serta yayasan. Nah, di PT ini pada umumnya PT ini didirikan oleh 2 orang atau lebih melalui suatu kesepakatan yang diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktanya melalui notaris tersebut. Selanjutnya, akta tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham agar perusahaan tersebut resmi menjadi sebuah PT. Nah, lalu pendirian PT ini bertujuan untuk mencari keuntungan. Lalu ada juga PT ini tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Dasar hukum PT ini terletak pada UU nomor 40 tahun 2007, kemudian koperasi. Nah, koperasi ini dasar hukumnya ada pada UU nomor 17 tahun 2012, yang dimana UU ini adalah UU Undang-Undang Pengganti nomor 25 tahun 92 yang memuat UU 25 tahun 92 tentang perkoperasian di Indonesia yang memuat pembaruan hukum sehingga UU ini mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang berdasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi itu sendiri. Nah, pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Nah, dalam koperasi ini banyak macamnya. Salah satunya ada koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Contoh dari koperasi jasa ini adalah seperti jasa pengangkutan barang atau angkutan umum lainnya. Untuk koperasi simpan pinjam banyak sekali. Salah satu contohnya KUD, Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa, KSU, Koperasi Serba Usaha, KPS, Koperasi Pasar, KKD, Koperasi Kredit. Nah, secara umum seperti itu. Kemudian kita beralih ke badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, di sini ada firma dan CV. Dasar hukum dari firma terletak pada pasal 13 sampai dengan 35 KUH Dagang. Terus, pengertian dari firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya
terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Lalu ciri dari firma ini adalah apabila terdapat hutang, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadinya masing-masing. Kemudian setiap anggotanya ini berhak untuk menjadi pemimpin firma ini. Kemudian keanggotaan firma ini melekat dan berlaku untuk seumur hidup. Dan yang paling mudah, pendiriannya tidak memerlukan akta pendiriannya, harus dibuat ke notaris. Kemudian prosedur pendirian firma. Pendirian firma ini menurut ketentuan pasal 22 KUH Dagang, perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik. Akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Lalu untuk pendaftaran firma, menurut ketentuan pasal 23 KUHD, mewajibkan pendiri firma yang juga berlaku pada CV untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang di mana firma tersebut berdomisili. Dan menurut ketentuan pasal 24 KUHD yang didaftarkan hanyalah akta pendirian firma saja. Lalu untuk prosedur pembubaran firma sendiri, firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seseorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ. Lalu kita ke CV. Untuk CV ini dasar hukumnya terletak pada pasal 19 sampai dengan pasal 35 KUH Dagang. Lalu untuk pengertian CV adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan kepada persekutuan dan dia tidak ikut campur dalam pengurusan ataupun penguasaan dalam persekutuan. Sifat dan ciri-ciri CV ini adalah memiliki modal yang besar karena didirikan beberapa sampai banyak pihak. Terus ada lagi anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan ada yang pasif untuk tinggal menunggu keuntungan. Nah, terus CV ini relatif mudah didirikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.